Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesempatan, diberi kesehatan, sehingga kita masih dapat merasakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini. Yang kedua, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang begitu teramat kita cintai, begitu teramat kita sayangi. Satu-satunya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mempertanggungjawabkan semua umat-umatnya yang beriman dan yang bertakwa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang human capital sebagai pelaku UKM. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu apa itu human capital. Yang kedua, jenis-jenis human capital. Yang ketiga, kelebihan human capital. Yang pertama, apa itu human capital? Secara definisi, human capital merupakan segenap pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kreativitas yang diwujudkan dalam kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Human capital pada prinsipnya menjadi dari bagian manajemen sumber daya manusia. Hanya saja, pengelolaan dan pengembangan kemampuan manusia sebagai sumber daya lebih berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan organisasi atau perusahaan tersebut. Poin kedua, jenis-jenis human capital. Jadi, human capital memiliki beberapa jenis. Yang pertama, general management human capital. Nah, jenis human capital, general management human capital ini dikembangkan untuk sumber daya manusia di level manajemen tinggi atau eksekutif, yang meliputi kompetensi manajerial, kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan, dan keahlian fungsional, termasuk dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengelola sumber daya keuangan, teknis, dan sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua, strategic human capital. Jenis human capital ini merupakan jenis modal manusia yang mencakup keahlian dan keterampilan strategis yang didapatkan dari pengalaman menghadapi situasi tertentu. Misalnya, kemampuan strategis dalam mengatur keuangan terkait pemotongan anggaran biaya untuk efisiensi, sebab adanya situasi keuangan yang kurang menguntungkan. Bagian ketiga, industri human capital. Segenap pengetahuan yang berkaitan dengan industri, baik teknis, regulasi, maupun supplier, termasuk dalam jenis industri human capital. Namun, jenis human capital ini hanya berlaku untuk perusahaan yang beroperasi di bawah peraturan yang sama atau sejenis saja. Misalnya, seperti industri otomotif, obat, dan makanan, serta yang lainnya. Jenis selanjutnya, relationship human capital. Jenis ini merupakan kecerdasan berkomunikasi, menunjukkan kemampuan menjalin komunikasi dan berinteraksi dengan orang yang lain, baik di dalam ataupun di luar tim kerja. Kemampuan jenis ini termasuk dalam relationship human capital. Meski tampak sederhana, namun kemampuan ini harus dimiliki oleh setiap karyawan
sehingga perusahaan tersebut memanfaatkan dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Jenis yang terakhir, company specific human capital. Setiap perusahaan pasti memiliki struktur dan budaya kerja yang berbeda, termasuk juga peraturan dan kebijakannya. Setiap karyawan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan segala sesuatu yang menjadi ketentuan internal perusahaan tersebut. Inilah yang disebut dengan company specific human capital. Poin yang ketiga, kelebihan human capital. Human capital muncul dari pemikiran bahwa manusia merupakan modal atau aset yang memiliki banyak kelebihan. Yaitu yang pertama, kemampuan manusia apabila digunakan dan disebarkan tidak akan langsung berkurang, melainkan bertambah baik bagi individu yang bersangkutan maupun yang lain. Yang kedua, manusia mampu mengubah informasi yang bermakna. Manusia mampu berbagi intelijensia dengan pihak lain. Nah, itulah sedikit pembahasan yang saya paparkan tentang human capital sebagai pelaku UKM. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.